Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Ulumul Quran yang beranggotakan Asma Selviana, Lili Rahmawati, dan Wiyanda Nurul Lutfiani di sini akan membahas mengenai syurut al-mufassir wa adabuhu, atau dalam bahasa Indonesia, syarat-syarat dan etika seorang mufassir. Pada video kali ini, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai syarat-syarat atau hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Seorang mufassir adalah orang yang menafsirkan Al-Quran. Maka tentu saja tidak sembarang orang bisa menafsirkan ayat-ayat Allah. Ada syarat-syarat penting yang harus dipenuhi agar penafsiran tersebut benar, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang. Berikut ini adalah beberapa syarat utama atau ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Yang pertama, penguasaan bahasa Arab secara mendalam. Karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka seorang mufassir harus menguasai ilmu-ilmu dalam bahasa Arab, seperti ilmu nahu, ilmu shorof, balaghah, dan juga lughah. Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsir menegaskan bahwa barang siapa yang tidak menguasai bahasa Arab, maka ia akan keliru dalam memahami makna ayat. Dan selain itu, ditambahkan pula oleh Mana Al-Qatan dalam bukunya Mabahits fi Ulumil Quran, beliau menyatakan bahwa kesalahan dalam memahami struktur kalimat dalam bahasa Arab dapat menyebabkan penyimpangan yang serius. Kemudian yang kedua, menguasai ilmu tafsir dan metodologinya. Seorang mufassir harus memahami berbagai metode tafsir seperti tafsir bil-ra'i, tafsir bil-ma'thur, dan juga kaidah-kaidah tafsir yang dirumuskan oleh ulama terdahulu. Menurut Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, tafsir tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa mengikuti metode yang telah ditetapkan. Tujuannya agar tidak terjerumus dalam tafsir yang menyimpang. Selanjutnya yang ketiga, mengetahui asbabun nuzul ayat. Seorang mufassir harus memahami makna historis ayat. Contohnya dalam menafsirkan surah Al-Mujadalah ayat 1, yang artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Nah, ayat ini turun sebagai respon terhadap pengaduan seorang perempuan kepada Rasulullah tentang suaminya yang telah menziharnya. Dalam tradisi Arab Jahiliyah, zihar dianggap sebagai bentuk perceraian. Namun pada saat itu, tidak ada aturan yang jelas tentang hukum zihar ini. Oleh karena itu, ayat ini turun sebagai jawaban dari pengaduan seorang perempuan tadi. Jadi, tanpa memahami asbabun nuzul, seorang mufassir bisa saja keliru mengenai apakah ayat ini semata-mata berbicara tentang doa atau pengaduan secara umum. Padahal ayat ini berbicara tentang hukum keluarga dan penyelesaian sengketa pada masa itu. Yang keempat, menguasai ilmu usul fikih dan fikih. Hasbi Ash-Shidiki dalam bukunya yang berjudul Tafsir dan Metodologi menjelaskan pentingnya menguasai ilmu usul fikih dan fikih ini agar tafsiran tidak bertentangan dengan hukum syariat. Ayat-ayat hukum seperti waris, muamalah, dan hudud harus ditafsirkan dengan hati-hati berlandaskan prinsip fikih yang kokoh. Yang kelima, memahami ilmu hadis. Banyak ayat Al-Quran yang dijelaskan melalui hadis, salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, karena ayat ini masih bersifat umum, maka hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat ini secara lebih terperinci. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang terakhir, kualitas spiritual dan etika keilmuan. Seorang mufassir selain menguasai aspek keilmuan, ia harus memiliki akhlak dan integritas yang tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang menekankan bahwa hati yang bersih adalah kunci dalam memaknai atau memahami makna ilahi.
Etika seorang mufasir. Beberapa poin penting tentang etika seorang mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, ikhlas. Maksudnya, setiap penafsiran harus diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, nyari popularitas, atau keuntungan tertentu. Yang kedua, kejujuran. Seorang mufasir harus jujur, menafsirkan ayat-ayat berdasarkan dalil yang kuat. Gak boleh ada penyimpangan makna biar umat gak tersesat. Yang ketiga, menjunjung adab. Ini penting banget. Mufasir harus menjaga tutur kata yang sopan, menghormati pendapat orang lain, dan gak menjelekkan tafsir orang lain. Yang terakhir, keteladanan. Apa yang disampaikan harus sejalan sama perilakunya. Kalau mufasir ngajarin kebaikan, dia juga harus menunjukkan lewat perbuatan sehari-hari. Nah, itu dia ringkasan singkat tentang etika seorang mufasir. Intinya, akhlak harus dijaga supaya tafsir bisa jadi petunjuk yang benar dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, yakni hal-hal yang harus dihindari oleh seorang mufasir. Yang pertama, yang wajib dihindari oleh seorang mufasir adalah menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah dia bersiap menempati tempat duduknya di neraka. Yang kedua, menafsirkan dengan hawa nafsu atau ideologi pribadi. Mufasir juga dilarang memaksakan ideologi atau hawa nafsunya ke dalam teks Al-Quran. Nah, ini sering terjadi ketika ayat-ayat ditarik untuk membenarkan suatu ideologi kelompok atau agenda politik tertentu. Yang ketiga, yakni mengabaikan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan hadis. Banyak ayat dalam Al-Quran dijelaskan oleh ayat lain atau oleh Nabi Muhammad SAW. Jika pendekatan ini diabaikan, maka tafsir akan jadi liar dan tidak terkendali. Yang keempat, yakni menyebarkan tafsir yang masih mentah. Di era digital seperti sekarang ini, banyak tafsir disebarkan tanpa kajian mendalam. Nah, ini berbahaya teman-teman, karena informasi tersebut bisa viral dan menyesatkan orang dalam jumlah besar. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah menjadi mufasir yang amanah itu berat. Selain harus memenuhi syarat dan adab, ia juga wajib menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskannya pada kesalahan. Karena suatu kesalahan tafsir bisa menyesatkan ribuan orang. Maka marilah kita jadikan ilmu, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai fondasi dalam memahami Al-Quran. Cukup sekian materi dari kami teman-teman. Apabila ada salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih teman-teman sudah mau melihat video kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.